Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nafisa, NPM 19220705. Di sini saya akan membuat video melakukan konseling mengenai suplementasi kalsium pada kehamilan sesuai kasus begitu ya. Baik, kita langsung mulai saja. Selamat pagi. Selamat pagi, silahkan masuk Ibu. Silahkan duduk. Sudah nyaman Ibu posisinya? Sudah. Baik, kalau begitu sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nafisa. Di sini saya yang berjaga pada pagi hari ini ya Bu ya. Sebelumnya saya akan menutup tirai dan video terlebih dahulu untuk menjaga privasi ya Bu. Baik, saya sudah selesai untuk menutup tirai dan pintu ya Bu ya. Nah, di sini tadi kita kan sudah melakukan tanya jawab dan juga sudah melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Nah, untuk hasil dari pemeriksaan pemeriksaan tadi ternyata tekanan darah Ibu itu tinggi, yaitu 140 per 100 mmHg begitu ya Bu ya. Nah, itu bisa mengarah ke preeklamsi begitu ya Bu ya. Nah, di sini kita akan melakukan tindakan ya Bu ya. Tindakan yang saya akan lakukan di sini adalah konseling. Nah, konseling tentang kondisi yang sedang Ibu alami sekarang ini, yaitu preeklamsi begitu ya Bu ya. Nah, di sini nanti prosedurnya saya akan memberikan konseling mengenai suplementasi kalsium pada kehamilan. Tujuannya adalah agar kita bersama-sama mencari solusi tentang keluhan yang Ibu sedang rasakan saat ini begitu ya Bu ya. Nah, waktu tindakannya mungkin sekitar kurang lebih 10 menit begitu ya Bu ya. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ya Bu ya. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, kalau Ibu setuju, kita langsung saja ya Bu ya. Nah, saya sedikit gali kembali. Tadi keluhan yang Ibu rasakan apa ya Bu ya? Sakit kepala yang tak kunjung setelah istirahat tadi. Oh, tadi Ibu itu sering merasa sakit kepala ya Bu ya, padahal sudah tidur, sudah istirahat begitu ya Bu ya. Nah, baik, kalau begitu kita akan mulai saja ya Bu ya. Di sini kondisi yang Ibu alami tadi seperti yang sudah disebutkan ya Bu ya tadi ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat ya Bu ya. Nanti ada leaflet ini yang bisa Ibu bawa pulang ya Bu ya nanti, dan juga ada sedikit dari macam sumber kalsium, yaitu di sini ada produk olahannya, susu, dan juga ada produk olahan dari susu ya Bu ya. Saya hanya membawa contoh ini ya Bu ya. Nah, kita langsung saja mulai ya Bu ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari suplementasi kalsium ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suplementasi kalsium ya Bu ya. Suplementasi kalsium pada kehamilan ini sering dikaitkan dengan penurunan tekanan darah relatif, terutama bagi ibu hamil dengan resiko tinggi dan dengan asupan kalsium yang rendah begitu. Nah, kalsium ini selain dibutuhkan oleh ibu hamil juga dibutuhkan oleh janin begitu ya Bu ya. Dan kebutuhan kalsium ini memang sangat penting bagi kehamilan begitu ya Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari suplemen kalsium sendiri ya Bu ya. Nah, kegunaan bagi ibu sendiri itu bisa mencegah atau mengurangi seperti kejadian hipertensi, preeklamsi begitu ya Bu ya. Dan juga untuk penguatan otot dan penguatan tulang dan gigi begitu ya. Dan untuk janin sendiri, janin menyerap kalsium dari ibunya begitu ya Bu ya. Yang dibutuhkan itu oleh janin, kalsium ini dibutuhkan oleh janin untuk penguatan tulang dan gigi, juga dibutuhkan untuk perkembangan otak, terus tulang, gigi juga, terus syaraf, hati, dan juga untuk perkembangan detak jantung janin yang normal, dan juga untuk peredaran darah yang normal begitu ya Bu ya. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai suplemen ya Bu ya. Nah, suplemen kalsium pada ibu hamil ini biasanya tersedia dalam bentuk dalam jumlah 500 mg, sedangkan kebutuhan ibu hamil sendiri itu mencapai 1000 mg, jadi bisa dikonsumsi 2 kali sehari begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan perharinya begitu ya Bu ya.
Nah, untuk kebutuhan perharinya selama hamil ini bisa mencapai tadi kebutuhannya adalah 1,5 sampai 2,0 gram per hari begitu. Untuk kebutuhan selama hamilnya sendiri perharinya adalah 1000 mg, tidak boleh lebih dari 2500 mg. Nah, 1000 mg per hari ini setara dengan 3 gelas susu ya Bu ya, 3 gelas susu dengan 230 ml per gelasnya, atau setara dengan 4 porsi makanan yang mengandung sumber kalsium begitu ya Bu. Nah, di sini kita langsung lanjutkan saja ya Bu ya. Kita langsung saja. Nah, untuk waktu minumnya ini ibu bisa bersamaan dengan waktu makan, dianjurkan untuk mengikuti waktu makan begitu ya. Nah, asupan kalsium ini diberikan sejak usia kehamilan 20 minggu sampai dengan akhir kehamilan begitu Ibu. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ya Bu ya. Kita langsung lanjut saja ya Bu ya. Nah, di sini ada di dalam referensi ini ya Bu ya, tadi sudah ada semuanya begitu ya Bu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek sampingnya. Nah, tentu saja pada pemberian suplemen vitamin ini ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya sendiri itu salah satunya adalah sembelit begitu Ibu. Nah, sembelit ini juga merupakan salah satu ketidaknyamanan pada kehamilan ini begitu Ibu. Nah, untuk sembelit ini bisa dicegah atau bisa diatasi dengan pemenuhan gizi seimbang setiap hari dan juga kecukupan asupan cairan setiap hari, seperti makan makanan yang berserat, terus kebutuhan cairnya tidak boleh kurang begitu ya Bu ya, agar sembelit ini bisa teratasi begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada bahan-bahan makanan, sumber-sumber makanan yang mengandung kalsium sendiri. Seperti yang sudah saya contohkan di sini ada susu dan juga sumber olahan dari produk susu seperti keju. Selain keju ini bisa ada yogurt, terus bisa oatmeal, lalu juga ada susu kedelai. Jika sayuran bisa terdapat pada bayam, terus buncis, kacang-kacangan, dan juga bisa terdapat pada tahu begitu ya Bu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sumber makanannya ya Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Belum ya Bu ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan makanan atau minuman yang dapat mempercepat proses penyerapan makanan gitu ya Bu ya, atau dapat mempercepat proses penyerapan dari suplemen kalsium ini. Salah satunya adalah air jeruk Ibu. Nah, air jeruk ini bisa membantu atau mempercepat proses penyerapan pada makanan, juga pada suplemen kalsium. Tidak hanya pada suplemen kalsium, tetapi juga bisa membantu proses penyerapan pada berbagai zat gizi lainnya begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh makanan atau minuman yang dapat menghambat proses penyerapan, seperti kopi dan teh. Nah, kopi dan teh itu tidak baik ya Bu ya jika dikonsumsi bersama dengan makanan atau suplemen seperti kalsium ini sendiri atau zat besi lainnya, karena ini dapat menghambat proses penyerapan begitu ya Bu ya. Nah, karena kan kopi dan teh itu mengandung kafein juga begitu ya Bu ya, jadi tidak baik begitu ya Bu. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah makanan yang baik ya Bu ya. Nah, cara mengolah makanan yang baik untuk sayuran sendiri ya Bu. Untuk sayuran sendiri itu cara mengolahnya yang baik itu pertama kita harus memilih yang segar, lalu nanti jangan dipotong terlebih dahulu ya Bu, nanti dicuci terlebih dahulu hingga bersih agar bahan-bahan kimia yang menempel pada sayuran itu dapat hilang begitu Ibu. Selanjutnya setelah dicuci dengan bersih, nanti bisa dipotong-potong sesuai ukuran. Setelah itu nanti Ibu bisa memasaknya dengan bisa dengan di sop atau hanya direbus begitu ya Bu ya. Tapi jangan terlalu layu atau warnanya berubah kuning, karena itu zat gizinya nanti akan hilang begitu ya Bu ya. Untuk pengolahan daging, ikan itu Ibu harus memasaknya sampai matang, jangan setengah matang, karena nanti bisa saja tertinggal bakteri atau parasit di dalamnya jika tidak matang begitu ya Bu ya, seperti toxoplasma, terus salmonella begitu ya Bu ya. Baik, saya sudah selesai untuk menjelaskan materi ya Bu ya. Sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan Ibu? Ya.
tidak ya Bu ya, belum ya. Kalau begitu berarti Ibu sudah paham ya Bu ya, sudah paham tentang materi yang saya jelaskan. Baik, kalau begitu saya akan mengevaluasi sedikit ya Bu ya. Nah tadi itu kegunaan atau manfaat dari suplemen vitamin sendiri ini apa Ibu? Untuk mencegah hipertensi dan preeklamasi. Baik, Ibu benar sekali. Tadi untuk mencegah hipertensi dan juga preeklamsi, juga untuk menangani ini ya Bu ya. Nah, untuk waktu minumnya sendiri itu kapan Ibu? Mengikuti waktu makan. Ya, dianjurkan untuk mengikuti waktu makan ya Bu ya, bagus. Nah, untuk bahan atau dari sumber kalsium ini sendiri ada apa saja Ibu? Susu dan produk olahannya, susu kedelai, tahu, buncis, bayam, dan lain-lain begitu ya Bu ya, bagus. Seperti susu dan produk olahannya, bayam begitu ya Bu ya. Terus ada yogurt, terus ada tahu juga ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menanyakan mengenai apa saja makanan, contoh dari makanan atau minuman yang dapat membantu penyerapan. air jeruk, Air jeruk, bagus Ibu. Kalau untuk yang dapat menghambat apa Ibu? teh dan kopi. Teh dan kopi ya Bu ya, baik, bagus. Berarti Ibu sudah sangat paham sekali ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya akan sedikit perangkum ya Bu ya. Nah, kalsium, suplementasi kalsium ini bagi kehamilan sangat penting ya Bu ya, untuk mencegah terjadinya hipertensi dan preeklamsi begitu ya Bu ya. Nah, selain itu juga sangat berguna untuk janin, karena kan dibutuhkan oleh janin untuk pertumbuhan dan perkembangannya begitu ya. Nah, untuk waktu minumnya tadi dianjurkan untuk mengikuti waktu makan begitu ya Bu ya. Terus untuk pemenuhan selama kehamilannya juga harus terpenuhi seperti 1000 mg begitu ya Bu. Dan untuk sumber makanannya tadi selain dari suplemen kalsium sendiri itu ada susu dan produk olahannya, juga ada tahu, buncis, kacang-kacangan begitu ya Bu ya. Dan untuk makanan yang dapat menyerap itu seperti air jeruk atau minuman itu ya tadi, dan untuk yang dapat penghambatnya itu seperti kopi dan teh begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu konseling ini sudah selesai Bu ya, kita lakukan. Kalau begitu untuk kontrak selanjutnya Ibu bisa datang kemari lagi sekitar 1 bulan kemudian. Dan saya nanti akan mengecek tekanan darah Ibu ya Bu ya, apa masih tinggi atau sudah turun, tapi mudah-mudahan sudah turun ya Bu ya. Atau juga jika Ibu mengalami keluhan-keluhan lain dalam waktu dekat ini, Ibu bisa datang kemari begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Ibu tadi sangat kooperatif sekali, juga sudah mendengarkan dengan baik. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini ya Bu ya. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Ya. Selamat pagi.